Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijayandrani Junus dari Prodi S1 Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sains, agama, dan juga Tuhan. Yang dimana pertama itu evaluasi sains dalam masyarakat kuno. Pada masa lalu, orang hanya mengandalkan mitos-mitos yang diwariskan secara turun-temurun, yang dimana untuk menjelaskan gejala-gejala alam. Misalnya, gerhana matahari disebabkan oleh raksasa jahat yang akan memangsa bulan atau matahari, atau biasa disebut juga tubuh manusia menjadi panas karena diganggu oleh makhluk halus dan sebagainya. Oleh karena itu, manusia memberikan sesajen kepada para dewa agar mereka bermurah hati memberikan panen yang berlimpah, atau agar para dewa tidak marah terhadap manusia melalui adanya penyakit atau bencana lainnya. Meskipun demikian, ternyata penyakit demi penyakit selalu bermunculan. Gagal panen juga sering terjadi, atau bencana alam tetap sering terjadi. Orang-orang akhirnya menganggap bahwa mitos itu tidak relevan untuk menjelaskan gejala-gejala alam di sekitar mereka. Mereka akhirnya melakukan pengamatan terhadap alam. Hasilnya, mereka menemukan keteraturan di alam ini. Adapun itu keterakunnya seperti matahari selalu terbit dari timur, panasnya yang terik akan menguapkan air sehingga menjadi awan yang menyebabkan hujan. Hujan membasahi bumi, menumbuhkan tanaman-tanaman yang beraneka macam yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup itu juga dimakan oleh makhluk hidup lainnya sehingga membentuk rantai makanan dan lain-lain, maka muncullah sains. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sains dan agama di abad pertengahan. Setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan kuno seperti Babilonia, Mesir, Yunani, Romawi, Persia, dan lain-lain, kekuatan agama kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Agama-agama baru itu dibawa oleh para nabi berdasarkan pesan wahyu dari Tuhan. Para pengikutnya semakin berkembang dari generasi ke generasi. Dan dari generasi ke generasi sampai sekarang. Segala kegiatan yang berperspektif sains sepanjang bertentangan dengan dogma gereja didakwa menyebarkan bidat sehingga harus dihukum. Sebagaimana seorang ilmuwan dari Eropa abad pertengahan merupakan salah satu korban dari hukum ini, yaitu Galileo Galilei. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi di dunia Islam. Pada abad pertengahan, para ilmuwan Muslim justru sangat leluasa mengeksplorasi filsafat dan ilmu pengetahuan tanpa harus bertentangan dengan agama. Pada zaman itu, ilmuwan Muslim justru menjadi penopang utama peradaban manusia. Apa aja penopang untuk di agama manusia di manusia itu sendiri, yaitu diskurs, literasi, riset, dan penemuan-penemuan baru justru berkembang sangat pesat di dunia Islam selama abad pertengahan. Hal ini sangat didukung oleh motivasi keagamaan, dukungan penguasa Muslim, keterbukaan, dan juga perdagangan yang ada pada saat itu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang Renaissance dan Reformasi Gereja, yang dimana sains memiliki cara pandang yang unik terhadap alam semesta, menawarkan narasi logis dan empiris tentang alam semesta. Di dalam Al-Quran bahwa ditegaskan bahwa sains atau ilmu pengetahuan itu bisa menuntun orang-orang yang beriman menemukan Tuhan. Adapun hubungan Islam dan sains itu diadaptasi oleh gereja semenjak kemunculan gerakan Renaissance di Eropa sebagai bagian dari reformasi gereja. Pada era ini, kehendak untuk memahami Tuhan menjadikan agama menjadi pendorong utama semua usaha perolehan yang ada di sains. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang agama dan pertumbuhan awal sains. Pertumbuhan sains melibatkan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, dalam sejarah sains, entitas yang memungkinkan melakukan hal itu ialah institusi, negara, dan juga agama. Hal ini dapat dilihat bahwa hampir semua penemuan besar sains di awal perkembangannya memang berasal dari lingkaran elit agama seperti ulama ilmuwan atau pendeta ilmuwan seperti Ibnu Rushd, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Gregory, dan lain-lain. Sistem
pendidikan sekolah dan universitas di seluruh dunia pada mulanya berdiri dan berkembang untuk kepentingan agama. Mereka belajar untuk memahami Tuhan melalui ilmu pengetahuan untuk menemukan bahwa betapa sempurnanya Tuhan mengatur alam semesta ini. Adapun hubungan agama dan sains pada zaman itu memposisikan sains untuk memperkuat dogma agama. Ketika kitab suci mengatakan bahwa Tuhan menciptakan alam, maka sains bekerja untuk membuktikan betapa sempurnanya hukum yang mengatur alam. Sempurnanya hukum alam menjadi bukti kuat tentang betapa hebatnya Tuhan yang menciptakan hukum alam tersebut. Berikutnya ada agama dan perkembangan sains mutakhir, yang dimana di sini memahami penjelasan sains yang semakin logis. Masyarakat manusia semakin akomodatif sehingga terhadap logika sains yang mengedepankan akal manusia seakan menjadi agama baru. Seharusnya segala sesuatu harus bisa dijelaskan dengan akal, rasional, logis, dan juga empiris. Ketika sains semakin maju, lambat laun manusia mulai menyadari bahwa sains tidak hanya bisa menjelaskan sebagaimana fenomena alam, melainkan seharusnya bisa digunakan untuk menjelaskan seluruh fenomena alam. Bila ada fenomena yang belum terjelaskan, mereka yakin itu hanya soal waktu saja. Suatu saat pasti manusia bisa menjelaskan dengan sains. Adapun kepercayaan terhadap sains bahkan mencapai titik di mana kita percaya bahwa sedemikian sempurnanya hukum alam, maka tidak ada satupun peristiwa yang bisa terjadi dengan melanggar hukum-hukum alam itu. Penjelasan mistis atau mukjizat semakin tak mendapatkan tempat, hanya tahayul belaka seperti tahayul. Bagaimana dengan campur tangan Tuhan? Mungkin Tuhan bisa campur dengan terhadap suatu peristiwa, tetapi campur tangannya itu tidak dilakukan dengan melanggar hukum alam yang ada. Adapun dilihat daripada masa kini, sains demikian kuat sehingga agama butuh mendapatkan dukungan sains agar bisa diterima masyarakat. Maka banyaknya agamawan berusaha menunjukkan bahwa agama mereka benar. Karena apa yang dikatakan agama ternyata cocok dengan temuan sains yang ada sekarang. Secara tidak sadar, para agamawan mulai melucuti sifat maha kuasa Tuhan. Tuhan tidak lagi bersifat semena-mena, melakukan tindakan yang melanggar hukum alam dan di luar nalar. Kalaupun terpaksa, Tuhan juga harus mengikuti hukum alam. Seakan sains menjelma menjadi lebih kuat daripada Tuhan itu sendiri. Ilmu mekanika kuantum menunjukkan bahwa materi, ruang, waktu, dan hukum alam seperti yang kita alami ini bisa muncul spontan tanpa campur tangan siapapun dari kekosongan yang mutlak. Big Bang yang menciptakan semesta dan hukum alamnya muncul begitu saja secara ketiadaan. Semua yang saya jelaskan tadi itu, semuanya itu dijelaskan oleh sains saja, tanpa adanya agama. Seperti yang dikatakan oleh Stephen Hawking yang menyebutkan bahwa Tuhan tak diperlukan dalam penciptaan semesta, yang dimana mengakibatkan gambaran Tuhan dalam agama-agama kuno yang secara aktif menciptakan dunia dengan tangannya sendiri menciptakan manusia, melibatkan diri melalui mukjizat dalam berbagai peristiwa dunia dan menjanjikan surga dan neraka menjadi tidak relevan dan tergusur oleh sains itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Quran surah At-Tur ayat 35 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, yang artinya atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri. Sekian dari saya, wabillahi fisabilil haq. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.